sangat naik gaji lah bagi kami. Kenapa? Yang menuduh itu padahal sudah tahu bahwa ini Aldi. Kenapa masih teruskan pemberian uang tersebut? Yang kedua, dia juga merupakan bekas kuasa hukumnya Aldi pada waktu itu. Yang ketiga, kalau mengenai gugatan nanti akan diserahkan oleh rekan saya ini Aldi. Nah, yang terakhir yang mengenai uang tersebut, Mas, sebenarnya tidak ada tindakan pengecut dari klien kami bahwa uang tersebut sebenarnya sudah sebagian dikembalikan. Tapi ada beberapa orang yang belum mengembalikan. Ini masalah rancu. Kenapa? Beberapa dua orang ini sekarang masih statusnya ada di Polres Jakarta Timur, masih dalam proses DPO ya. Iya, DPO atau dia pernah datang diperiksa. Jadi mungkin dari sini nanti kita jelaskan sama abang ini, karena jangan sampai ini benar beri bahwa ahli yang tidak bertanggung jawab. Dan saya ini sangat bertanggung jawab dan mau ikuti proses hukum yang ada. Tapi pemberitaan sekarang sangat kayak mengarah ke beliau semua, bahwa beliau yang mengkritik semua. Nanti fakta-faktanya akan dijelaskan saya. Jadi pada awalnya adalah di gugatan ini penggugat tidak memiliki dasar sebagai pemilik uang tersebut. Jadi legal standing penggugat terhadap objek itu tidak ada. Jadi bahan prestasinya di mana kami juga sebagai kuasa hukum juga tidak mengerti pemikiran hukum dari penggugat sendiri. Jadi pada faktanya pemilik dari objek yang digugatkan itu tidak ada muncul pada gugatan tersebut. Jadi seperti itu rekan-rekan. Mungkin ada hal lain yang ditanyakan. Mengenai sidang ini kan langsung ya. Hari ini panggilan kedua. Siap. Nah tadi infonya tapi kalian nggak terima atau seperti apa sehingga Bang Hadi dan rekan-rekan tidak hadir. Kami belum menerima panggilan dari pengadilan. Jadi seperti itu. Makanya kami tidak hadir dalam persidangan hari ini karena administrasi rilis panggilan kepada kami tidak ada. Seperti itu. Itu kenapa Bang kendalanya nggak hadir? Maksudnya tapi infonya sudah sampai atau salah alamat atau seperti apa Bang? Tidak ada. Biasanya kalau nggak salah alamat nyangkut di kelurahan, tugas kita, kantor kita. Tapi yang tidak sidang kita sangat siap lagi. Karena panggilan yang pertama itu kami menerima, tapi secara administrasi kami belum bisa melengkapi karena ada kesibukannya klien kami Mas Aldi itu sedang syuting kemarin di luar kota, jadi kita tidak bisa memenuhi. Gitu. Berarti yang kedua ini karena belum ada panggilan ya Bang? Belum ada panggilan. Oke, untuk Adli sendiri sejauh ini dengan sudah maraknya berita ya, intinya mencari nama baik ya. Kerugian apa yang kamu alami mungkin? Makanya kami juga. Kerugian sih banyak. Jadi sebelumnya saya minta maaf buat keluarga saya, buat kerabat dan semua orang yang melihat berita belakangan ini. Saya sebagai warga negara yang baik, saya tulus untuk menjalani proses hukum yang ada. Kita akan buktikan nanti kedepannya saya nggak mau banyak bicara, biar nanti proses hukum yang dijalankan kita akan buktikan. Mohon doanya biar semuanya bisa segera beres, selesai. Saya juga bisa beraktivitas kembali, saya juga bisa ketemu sama anak saya juga, gitu kan. Kalau untuk sekarang ini kan banyak sekali hal ya, kerugian, termasuk kerjaan juga belum bisa dijalankan dengan optimal, gitu kan. Gitu. Jadi sekali lagi mohon doanya, dan terakhir buat teman-teman jangan terlalu spekulatif karena framing di media itu kan belum tentu benar adanya. Jadi kita tunggu proses hukum yang berjalan. Saya sangat kooperatif. Kembali lagi saya akan mengikuti proses hukum yang ada. Itu aja. Oke. Ini kan menyangkut nama baik seorang Adli Fairuz ya, sempat yang beredar itu yang mungkin kita pun mendengarnya kaget, membawa nama Jenderal Ahmad, ternyata itu nama panjang panjenengan. Itu gimana itu? Oleh Mas Ali. Itu siap. nggak ada, itu bisa-bisanya dari Iya, kalau untuk kenapa penggugat. Sekarang saja udah ketemu Aldi, dia pernah mengaku dia kena sama Aldi kan. Kok diterusin, terus dia sekarang memframing biar kelihatan paling victim, karena Aldi kan sumber berita yang bisa mengangkat kasus ini naik.
Kenapa? Ya, kalau memang dia tahu itu memang artis yang apa yang dikasih. Ya kan? Logika berpikir kita begitu, saya juga aneh kok. Jadi gimana kan secara kode etik lawyer pun mereka ini pernah kuasa itu kan? Belum setahun atau 2 tahun, belum boleh. Oke bang, mungkin sebagai info ya, mungkin banyak yang masih belum paham nih. Secara ringkas mungkin boleh dijelaskan nih gugatannya gugatan apa sih bang yang sudah? Kalau saya bilang gugatan sampah ini. Terus Ini gugatan yang tidak ada legal standing dalam objek gugatan. Jadi kalau Jadi dia masih mau lanjut, ya kita gugat Boleh. konvensi. apa yang Habis digugat dia. bang? yang digugat adalah kerugian yang dalam Prestasi. wan prestasi ini yang uang yang merupakan sumber dana untuk pengurusan Pengembalian uang. pengurusan untuk pendaftaran akpol. Akan tetapi klien kami pada tahun lalu sudah mengembalikan Ke kamera bang, ke kamera. sudah mengembalikan pada tahun lalu sudah mengembalikan sekitar 505 juta rupiah, dan 5 juta itu adalah untuk biaya administrasi dari Kantor dia. kantor penggugat sendiri, seperti itu. Dan keseluruhan uang itu penggugat juga mengambil uang itu dari saudara Abdul di Surabaya bersama-sama dengan saudara Agung dan saudara V inisial V. Nah, dalam hal ini Mas Adli diminta tolong oleh Agung untuk bisa, apakah ada temannya yang bisa mengurus untuk keperluan akpol tersebut. Ada satu. Nah, adalah Mas Aldi pun menyambut, dan ada satu teman yang langsung Betul, iya, menyambut, yang inisial I, yang sekarang dalam Cari. laporan polisi sudah kita masukkan sebagai saksi yang memang dialah keseluruhan yang menerima uang tersebut, seperti itu. Oke, tadi kalau abang bilang ini kan tidak tidak ada Apa? legal standingnya dan Iya. tidak kuat lah intinya. Tapi ketika kasus ini sudah naik ke persidangan, ya maksudnya sudah disidangkan, berarti kan ini unsur pidananya sudah terpenuhi, karena ini bukan lagi masih Ini unsur keperdataan nih. oh sorry ya, unsur pidananya sudah terpenuhi lah, ada yang dilanggar, ada yang dilanggar dan lain-lain gitu ya. Maksudnya karena ini bukan masih sidik atau lidik atau penyidikan, ini sudah dipersidangkan, itu bagaimana bang? Bahkan saya bilang kita punya hak konvensi gugat balik. Kita akan menggugat balik. Nanti dalam jawaban Dalam kita punya hak jawaban. gugat balik, dan ya saya bilang hati-hati aja. Kenapa? Untuk kita akan lebih hebat. Apa perihal yang akan dibuat balik bang? Ya gugatan itu ternyata nggak benar semua. Kita lihat aja. Ada melanggar kode etika bang? Mungkin salah satu itu kan rahasia. Oke, Lihat aja di tutup. persidangannya. Kalau kita sebutin nanti dia langsung jaga-jaga aku. Jadi secara logika hukum ini kan klausal yang tidak halal, hal yang tidak diperbolehkan digugat, Oke. seperti itu. Jadi sebagai seorang lawyer yang profesional seharusnya mengerti hal yang tidak boleh digugat ini digugat. Dan satu lagi saya kasih clue, pemberi kuasanya nggak ada dalam gugatannya. Dia berarti sebagai apa? Pemilu, Apa? Iya. pemilu ulang sendiri tidak menguasakan pada penggugat. Dia sendiri, dia selalu lawyer. Sebagai Tidak lawyer benar. yang Tapi dalam laporan Lucu, polisinya itu dia sebagai coba. Ada gugatannya, lawyer. gugatannya. lawyer, kuasa hukumnya terlapor. Itu di laporan mungkin bisa dikonfirmasi ke Polres Jakarta Timur. Oke. Kalau yang uang 505 juta tadi Mas Adli sudah mengembalikan via apa mungkin? Ini via transfer sini Iya, ada. oke, Ini buktinya, ada. Apa oke. bisa kita perlihatkan? Boleh. Boleh untuk buat menguatkan Boleh, data kita Kakak. di masyarakat. Ya biar sekalian ya nggak. Betul betul bang, betul bang. Iya. Nggak dibuka aja dulu Iya. di shoot. Nanti di shoot ya. Siap. Sebentar ya. Nah, ini saya perbesar nih. Oke. Ini bukti transfer senilai ini. Kepadanya lihat. Naikin aja. Oh, ditahan Lurusin, dulu ya, Bang. Bang, ya. Nah, Lurusin, Bang. mana nih? Gini. Ya itu bisa di zoom kok bang, udah ke atasin aja itu bisa kita. Nah, tahan bang, sampai besok. Bang agak diri bang, agak tegak bang, mantul, mantul. Nah, HP-nya bukan orang ya bang? Tapi Ini bisa banget sih lu. Boleh gugatannya nggak? Asik bang. ya. Tahan bang. Ini ada dua bukti transfer. Satu yang 5 juta yang diminta penggugat sebagai biaya admin. Nah ini biaya admin apa nih?
Oke. admin atau pajak. Hal ini kan sahabat saya dan fans saya kasihan karena dia Kasihan yang dia. menalangi dulu, jadi Mm-mm. dihajar lagi. Betul. Karena ini bukti transfernya tertanggal 9 bulan 5 2025. Oke. Jauh kan perubahan harus. Tanggal berapa bang? Tanggal 9 bulan 5 2025. Oke. Senilai 470 juta rupiah. Itu dipotong administrasi pengembalian. Kan ada 2. Iya, ada 2 ini. Nah, ini satu ya, 470 juta. Terus yang ini 35 juta. Itu tertanggal Sama. 9. Tahan Di Bang. hari itu juga berarti ya? Iya. Lurus bang. Oke. Siap tahan. Pasien taruhan di bawah bos. Tahan. Oke. Ya sebenarnya sudah sudah mau didamaikan, tapi pihak satu nggak sabar. Oke. Man. Udah. Sudah. Oke. Mungkin terakhir buat Adli, dengan adanya ujian ini ya, yang menguatkan kamu siapa? Ini kan benar-benar kita dibuat heboh nih awal tahun nih ya 2026 Tubi-tubi lah Mas Adi ya. gitu ya kita Mafia ya dari Nggak apa-apa, berat nggak juga apa-apa. gitu. Tapi memang Sekarang. memang semua pasti merasakan dan melewati. Ya kalau kita dikasih ujian pasti bertubi-tubi karena mungkin memang kita mampu. Ya bersyukur. Banyak hikmahnya juga. Ini kan seleksi alam. Oh mana yang kawan, mana yang lawan. Ya. Jadi selalu Bang Aga, Mas Andi bilang jangan terlalu baik lagi sama orang ya. Kalau gue kan selalu semuanya gue sama semua baik gitu. Jadi mulai pilih-pilih, gue banyak evaluasi juga ya kan. Yang paling menguatkan udah pasti keluarga gitu kan. Keluarga dan teman-teman terdekat yang ada di saat kita lagi di proses ujian itu aja. Jadi sekali lagi mohon doanya buat teman-teman semua biar semuanya cepat beres, biar cepat clear dan biar semuanya juga biar saya juga bisa melakukan kegiatan kembali. Terima kasih. Oke. Mas, sedikit dong tadi kenapa nggak bisa ketemu anaknya? Maksudnya tadi Apa? kan Mas Andi bilang semoga bisa cepat ketemu Masih anaknya. bisa aja. Bukan. Makanya penjelasan. Koordinasi Jadi perkara ini kan enggak ketemu anak ya karena kan pasti kan gue lebih fokus Oh. untuk Ngurusin ya. untuk urusin ini gitu kan. Dari kemarin juga gue sengaja gue nggak pengennya kan awalnya tuh ya nggak usah terlalu banyak bicara sekarang cuma karena media udah terlalu framingnya kayaknya menjudutkan gue seakan-akan gue terima uang gitu padahal Tetangga juga gue tanya-tanya. gue udah balikin bahkan gue lebihin Iya. gitu kan Iya, iya. gitu jadi ya sudah sekarang mungkin udah waktunya gue ngomong sih kembali lagi teman-teman semuanya jangan terlalu spekulatif sama berita-berita yang ada karena kan belum tentu ada dasarnya, belum tentu bisa terbukti. Kita buktikan saja melalui proses hukum. Saya warga negara yang baik, saya tulus melakukan semuanya untuk proses hukumnya. Saya menjalankannya. Siap. Gitu ya. satu lagi. Ya. Kami kuasa hukum semua meminta para pihak agar tidak memberikan hal-hal yang bersifat provokatif, pencemaran nama baik dalam mimpi yang tidak benar, tapi kami akan melakukan upaya hukum melaporkan mereka itu. Rencana kapan bang? Melaporkan rencananya? Kita lihat ada akun-akun yang sering nyerang-nyerang nanti Oke. kita lagi pantau kan ada. Kalau kalian kan resmi, ini banyak ada gambar kok ini dari jenderal ya kan? Kasian banget tuh. Siap bang, benar makanya. Hari ini kan kasih bahan pakaian apa tuh nggak boleh. Nah kami tim kuasa hukum udah memantau ada tim khususnya sendiri. Siap Oke, siap. Terima kasih. Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.